karena menggunakan sound yang energik dan mungkin sangat-sangat bisa goyang. Menurut lo, apakah budaya Sonhorik ini bisa bertahan? Budaya itu menurut gua sangatlah penting. Tapi kita juga harus lo pernah ngebayangin gak? Lagi capek-capeknya pengen istirahat dengan segera, tapi di ujung gang sana, ya di ujung jalan sana lah ya, lo denger suara jedak-jeduk iring-iringan gitu. Yes, Sonhorik. Brak. Bassnya itu loh kadang gebrak jendela, bahkan genteng. Sekarang nih, lo pikir deh, lo posisi lagi di rumah, lagi gak enak badan, pusing, atau mungkin ada masalah lain, dan ditambah punya anak bayi. Anak lo lagi nangis. Ada konser lewat yang volumenya gak tahu aturan. Gimana menurut lo? Fenomena Sonhorik yang akhir-akhir ini lagi rame banget di jalanan. Dan yang lebih seru, kenapa bisa adu jotos? Ada yang bilang hanya karena suara kenceng aja udah ribut-ribut gitu. Sebenarnya bukan tentang suara kencengnya ya. Kadang ya kalian tau lah. Buat yang belum tahu Sonhorik itu apa, gua kasih paham. Sonhorik itu semacam iring-iringan atau ya karnaval gitu, lengkap dengan truk atau mobil pickup, tapi yang sudah disulap menjadi panggung berjalan. Dan panggung tersebut itu memuat musik EDM, dangdut remix, atau bahkan remix dari solawat. Tapi ada yang bilang tidak pakai aturan karena suaranya kenceng banget, bahkan lebih keras daripada konser beneran. Apa betul? Fenomena ini kayaknya makin ramai ya setiap kali ada hari-hari besar ya, mungkin seperti 17-an atau acara kirab budaya gitu. Ya, kirab budaya, karena buat sebagian orang ini merupakan ekspresi seni jalanan. Tapi buat yang lain, ini gangguan yang serius. Ya nggak sih? Di Kelurahan Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, karnaval budaya sedang berlangsung. Tapi ada momen ketika rombongan karnaval sampai di depan rumah, boom, suaranya terlalu keras. Tentu dong, menimbulkan protes dari warga yang katanya itu sedang sakit. Ya nggak tahu sakit apa, bahkan sakit gigi pun kalau ada sesuatu yang gak nyaman di telinga itu bisa memicu emosi, ya nggak? Terlebih karnaval yang kenceng banget. Ditambah lagi ada yang protes bahwa anaknya ada yang lagi sakit. Sang istri keluar rumah. Tentu dia berteriak kepada rombongan karnaval. Sang suami dorong peserta karnaval. Dan tentunya peserta karnaval tidak terima begitu saja dan kroyok. Akhirnya dari kejadian itu, si bapak terluka di pelipisnya. Tentunya dia lapor polisi dong. Tapi ya kejadian itu diakhiri dengan kekeluargaan plus ganti rugi. Ya jelas karena udah rugi kan. Loh sekarang gini, ketika kalian di posisi bapak tersebut dan anak lo lagi sakit, kemudian muncul arak-arakan seperti itu yang mungkin secara langsung itu sangat-sangat mengganggu kenyamanan warga, lo bakal ngelaporin gak? Atau mungkin lo bakal nyoba sabar karena ini kan acara budaya atau hiburan rakyat ya, dan mungkin ya paling bentar doang juga lewat gitu ya. Oke, sekarang kita ulik dulu ya. Dari sisi warga yang mungkin kontra dengan Sonhorik, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Seperti soundnya terlalu keras, yang berdampak pada getaran-getaran yang kencang untuk properti seperti rumah, atau mungkin di dalam rumah ada yang lebih berharga. Ditambah anak warga, anak bapak tadi itu sedang sakit dan sangat mengganggu istirahat. Namun di sisi kita yang mungkin pro dengan karnaval tersebut, itu digelar karena sudah latihan lama, yang mana merupakan ekspresi budaya dan mungkin ya simbol semangat dan kebersamaan gitu ya, karena menggunakan sound yang energik dan mungkin sangat-sangat bisa goyang. Terkadang denger-denger bisa jadi lomba sound juga, atau mungkin hanya sekedar ajang gengsi antara karnaval satu dengan karnaval lainnya.
Tapi di satu sisi ada hak warga, di mana warga itu berhak untuk merasakan ketenangan. Namun di sisi lain ada semangat yang kolektif buat nunjukin identitas budaya. Sebenarnya yang salah ada di mana sih? Ketika sudah muncul konflik seperti ini, apakah embel-embel budaya itu bisa menjadi pembenaran untuk mengganggu kenyamanan warga? Atau haruskah warga lebih toleran terhadap semangat kolektif tersebut? Ini masuk ke ranah etika publik ya. Di ruang publik, sebenarnya siapa yang berhak atas suara? Apakah suara yang keras itu merupakan sebuah hak mereka atau justru jadi sebuah pelanggaran? Ruang publik kan milik bersama dong. Kemudian budaya itu harus hadir dengan kesadaran sosial. Ya, cuman suara keras itu merupakan polusi nggak sih? Ya walaupun nggak berwujud tapi bisa dirasakan, mengganggu. Dan ternyata ada undang-undang tentang kebisingan yang mana jika melebihi batas desibel dia bisa dipidana. Budaya itu menurut gua sangatlah penting, tapi kita juga harus tahu batasnya. Jangan sampai niat baik justru malah jadi petaka. Nah, sekarang lo setuju nggak kalau pemerintah itu buat regulasi khusus untuk acara-acara seperti ini? Atau ya biarkan aja masyarakat mereka atur sendiri, seenak mereka lah. Cuman kan berujung ribut ya. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya, cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Harus ditinjau kembali. Kalau memang tidak bisa saling memahami. Ya, kalau cuman marah-marah tanpa solusi, terus gimana? Mungkin menurut gua itu perlu dilakukan edukasi warga dan peserta karnaval soal batasan suara ya. Kemudian diberikan zona sunyi atau zona tenang lah di area tertentu, kayak rumah sakit, kemudian sekolah di waktu sekolah, kemudian pemukiman penduduk yang memang mungkin kayak kelihatan damai gitu ya. Dan sekarang kan sudah ada teknologi peredam, mungkin itu bisa jadi opsi untuk sound system tersebut biar nggak terlalu boom ngena ke sekitar. Tapi gimana cara dengerinnya? Dan yang nggak kalah penting, pemilihan waktu serta durasi pemutaran musiknya itu penting banget. Ya kalau karnaval tersebut diputar di waktu orang-orang mau istirahat kan ya lucu kan, ganggu banget. Menurut lo, apakah budaya soundhoreg ini bisa bertahan jika diregulasikan lebih ketat atau malah menjadi mati ya? Perlu kita sadari bersama bahwa kita hidup di Indonesia itu dengan banyak budaya, tapi juga padat penduduk guys. Dan apakah budaya kita itu harus dinyatakan dengan sesuatu yang keras? Atau mungkin bisa melalui cara yang lebih bijak? Karnaval itu menurut gua memang penting sebagai bentuk ekspresi dari rakyat yang berbudaya. Tapi buat lo yang pro dengan soundhoreg, kenyamanan warga juga harus sangat diperhatikan. Dialog antar warga yang menjadi kunci harmoni sosial. Ya, jangan sampai budaya yang harusnya menyatukan kita semua malah justru jadi ajang baku hantam. Di sini gue pengen ngingetin lo pada, pengen ngajak lo pada, yuk budaya kita jadikan sebuah ruang kebersamaan yang damai dan seru. Tulis pendapat lo di kolom komentar tentang soundhoreg. Apa kalau orang yang pro dengan soundhoreg atau mungkin kontra? Dan kalau memang pro atau kontra, cantumkan alasannya. Jangan asal ngejudge. Bro, like, share, dan subscribe. Thank you.